kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurul, biasa dipanggil Widya. Di sini, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai benar sekali, teks biografi. Ada yang tahu teks biografi itu apa? Oke. Teks biografi adalah tulisan yang menceritakan mengenai kehidupan seseorang, atau bisa disebut dengan cerita yang menceritakan mengenai riwayat hidup dari seseorang. Seperti yang kita ketahui, teks biografi biasanya digunakan untuk menulis riwayat hidup dari seorang pahlawan atau orang-orang zaman dahulu. Jadi, bisa kita sebutkan atau simpulkan bahwa teks biografi adalah cerita yang menceritakan mengenai riwayat hidup atau hidup dari seseorang tersebut. Adapun struktur dari teks biografi ada 3. Kalian tahu apa saja? Ya, benar sekali. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada masalah, yang ketiga ada reorientasi. Orientasi adalah bagian biografi yang menjelaskan mengenai pengenalan tokoh, atau bisa disebut dengan gambaran awal dari tokoh yang sedang dibicarakan. Yang kedua, peristiwa dan masalah, yang berisi tentang kejadian atau peristiwa dari tokoh tersebut yang pernah dialami, seperti mengharukan, mengesankan, dan bahkan tidak pernah dialami oleh tokoh lain. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup. Biasanya, reorientasi merupakan pandangan dari penulis mengenai tokoh yang sedang dibicarakan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menulis teks biografi. Yang pertama adalah judul teks biografi, yang kedua adalah gaya penulisan teks biografi, yang ketiga adalah teladan dari teks biografi tersebut, dan yang keempat adalah tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut. Yang pertama adalah judul dari teks biografi tersebut. Judul merupakan awal atau hal yang terpenting dalam menulis sebuah teks. Judul yang akan diterapkan menentukan atau bisa mempengaruhi teks atau isi yang ada di dalam teks biografi tersebut. Yang kedua adalah gaya penceritaan. Apa itu gaya penceritaan? Gaya penceritaan adalah suatu gaya atau suatu penulisan dalam cerita teks biografi tersebut agar teks biografi tersebut lebih menarik. Yang ketiga adalah teladan tokoh pada teks prosedur. Tanpa kita mengetahui teladan pada tokoh yang akan kita bahas, maka cerita tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan menarik. Dengan kita mengetahui teladan tokoh yang akan kita ceritakan, maka kita akan lebih bisa mempengaruhi pembaca dalam memahami tokoh atau teladan dari tokoh yang akan kita bicarakan. Bapak Insinyur Soekarno adalah teladan tokoh pahlawan yang sangat berpengaruh dalam remaja di Indonesia. Dia sosok pahlawan yang kuat, pemberani, bahkan tangguh dalam melawan penjajahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teladan tokoh teks biografi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membuat teks biografi. Tanpa adanya foto dan video pada teks biografi, maka pembaca tidak akan lebih tertarik dari hal-hal atau teks-teks biasanya. Tanpa kita memperlihatkan foto dan video pada tokoh teks biografi, maka pembaca tidak akan lebih mengenal atau tidak akan tahu bagaimana bentuk wajah dan bentuk badan dari tokoh yang sedang kita bicarakan. Pentingnya melibatkan foto dan video pada teks biografi adalah untuk membuat pembaca lebih tertarik dalam membaca dan dalam melihat foto dan video yang sedang kita jelaskan atau kita ceritakan. Setiap orang pasti sudah melihat atau mendengar siapa itu Insinyur Soekarno. Bahkan tidak asing lagi gambar atau foto yang sudah ditunjukkan oleh televisi atau bahkan koran-koran. Satu contoh teks biografi dalam satu pahlawan, yaitu Insinyur Soekarno atau Presiden nomor 1 di Indonesia. Insinyur Soekarno, siapa yang tidak tahu Insinyur Soekarno? Yang pertama adalah judul dari teks biografi Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah gaya pembacaan dari teks biografi Insinyur Soekarno. Dan yang ketiga adalah teladan dari Insinyur Soekarno.
Siapa yang tidak mengetahui sifat atau karakter dari Insinyur Soekarno kalau tidak melihat teks biografi atau tidak membaca teks biografi? Dan selanjutnya adalah foto dan video Insinyur Soekarno. Pembaca akan lebih tahu atau mengenal apa atau siapa tokoh yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, perlu saja kita untuk melihat atau mencari foto atau video dalam membuat teks biografi. Adapun unsur kaidah teks biografi, yang pertama adalah kata hubung, yang kedua adalah rujukan kata, yang ketiga adalah kejadian, tempat, dan waktu, dan yang keempat adalah kata kerja. Pengertian kata hubung sendiri adalah kata yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Selanjutnya adalah rujukan kata. Rujukan kata adalah menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan. Ketiga adalah kejadian, waktu, dan tempat. Kejadian pada teks biografi biasanya kita cantumkan dalam membuat teks biografi. Waktu dan tempat. Waktu bisa jadi siang, sore, malam, dan tempat bisa jadi rumah, sekolah, dan lainnya. Selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan berimbuhan. Kata kerja bentuk adalah kata kerja yang biasa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah kata kerja berimbuhan. Kata kerja berimbuhan biasanya memiliki awal dan akhir pada kalimat. Imbuhan awal dan akhir pada sebuah kalimat. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno adalah presiden pertama bangsa Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah orang yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 yang kontroversial yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Superseman menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan PPKI atau Partai Komunis Indonesia yang mengganti anggota-anggotanya yang duduk di apartemen setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara MPRS pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat presiden. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmad didapatkan ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain disebutkan pemberian nama Ahmad di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Suekami Sudarharjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Suekami yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Suekami bersendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung, hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eres Lensen School,
sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1941, Soekarno dipindahkan ke European League School atau ELIS untuk memudahkan diterima di Hornburger School HBS pada tahun 1915. Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS yang berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokro Minoto saat itu seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, bahkan salah ucapan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga pelajaran yang akan kita dapat pada video ini, kita senantiasa selalu mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan kita harus selalu mendoakan yang terbaik untuk pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.